duduk di DPR yang akan membahas undang-undang saudara. Dan yang kelima, rancangan undang-undang yang kita sebutkan tadi yang anti syariat Islam. Kalau sampai mereka yang menang, maka rancangan undang-undang tersebut akan fail menjadi undang-undang saudara. Mumpung nasib belum menjadi benar, mumpung belum terlambat, maka yang menang besok harus dimenangkan pemilu tersebut oleh umat Islam saudara. Yang cinta syariat, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang anti maksiat, yang siap untuk membuat undang-undang yang sejalan dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya, kalau umat Islam yang cinta Allah dan Rasulnya, umat Islam yang rajin ngaji, yang cinta syariat, yang bela Islam, kalau mereka semua golput, mereka nggak mau ikut pemilu, saudara, maka saya bertanya, sekali lagi, yang kafir ikut tidak, yang munafik ikut tidak, yang fasik ikut tidak, yang liberal ikut tidak, yang anti Islam ikut tidak. Jadi yang menang siapa? Kita atau kafir? Kita atau liberal? Kita atau sekuler? Dan kalau mereka menang, saya tanya lagi, rancangan undang-undang yang anti syariat Islam, kalau lolos tidak? Oh tidak. Kalau begitu bahaya tidak? Ancaman bukan? Siap mencegah, siap melarang, siap melawan, siap menghalangi, takfir. Kita harus berjuang sekuat tenaga menangkan saudara-saudara kita yang siap untuk membela Islam dan menegakkan syariat Islam. Siap bersatu, siap berjuang. Di antara jamaah akan mengatakan habis, tapi katanya itu pemilu itu haram. Baik, saya ingin sampaikan, anggap pemilu itu haram. Anggap pemilu itu haram karena dianggap sebagai produk demokrasi. Anggap haram. Saya mau tanya semua yang ada di sini, daging babi halal atau haram? Halal atau haram? Kalau terpaksa, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Pada saat terpaksa, saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Faman turra ghaira baghin wala 'adin, fala itsma 'alaihi, innallaha ghafurur rahim." Sejak Allah nyatakan, barang siapa yang terpaksa tanpa diinginkan dan tanpa kelewat batas, fala itsma 'alaihi, tidak ada dosa atas dia, saudara. Saudara, catat baik-baik, daging babi haram. Tapi kalau ada seseorang kelaparan, mau mati, tidak ada makanan lain kecuali daging babi, darurat, terpaksa, boleh untuk dia makan daging babi tersebut untuk menyelamatkan kehidupannya. Catat, daging babi yang haram saat terpaksa menjadi boleh untuk kepentingan seorang pribadi. Lalu bagaimana pemilu yang katakanlah haram, yang kalau kita ikut bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan syariat Islam, untuk kepentingan jangan sampai negara diambil oleh orang kafir, maka menjadi Allah haramnya pemilu lebih dibolehkan dalam keadaan darurat, saudara. Darurat, mubihul, mahmurah. Jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu sekarang kita tidak usah disebut. Setiap 5 tahun, setiap pemilu, umat Islam dibikin ribut, tidak? Yang satu bilang wajib pemilu, yang satu bilang haram pemilu, yang satu lagi bilang mubah pemilu, yang satu lagi bilang nggak tahu hukum pemilu. Kita disuruh ribut. Sementara orang lain mengatakan ribut secara ini. Tapi sekarang saya mau tanya, mau ribut atau rebut? Ribut atau rebut? Siap rebut Indonesia, siap rebut negara, siap rebut DPR, siap rebut istana presiden. Betul, caranya menangkan Islam di 2014 dan seterusnya. Insya Allah. Saya kira jelas tidak. Orang bilang tadi, ini minggu tenang, nggak boleh kampanye. Kampanye buat partai nggak boleh. Tapi kalau kampanye buat Allah dan Rasulnya kan tiap saat. Betul. Betul. Kalau kampanye buat Islam kan tiap hari wajib. Betul. Betul. Jadi kalau kampanye buat Allah dan Rasulnya buat Islam nggak ada larangan juga. Alhamdulillah. Baiklah. Kan kita tidak sedang lagi tadi menarik.
Adikan menyebut Cina tetap Cina. Padahal Presiden SBY mengeluarkan keputusan presiden bahwa Cina nggak boleh disebut Cina lagi, tapi harus disebut Tionghoa. Saudara, saya nggak paham ini SBY kok ngikut nggak sadar-sadar. Loh kenapa saudara? Umat Islam sudah bertahun-tahun minta kepada SBY keluarkan kepres untuk membubarkan Ahmadiyah. Tidak pernah digubris, tidak pernah dipedulikan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Cina mesti disebut Tionghoa. Saudara, saya mau ingatkan, Anda pergi ke negeri Cina, apa mereka sebut? Orang Cina di negeri Cina menyebut diri mereka, kami Cina. Negerinya disebut Republik Rakyat Cina. Saudara, pesawat terbangnya disebut China Airlines. Orang Cina kalau ngomong bahasa Inggris, I am China, tidak ada yang bilang I am Tionghoa. Betul? Loh ini fakta saudara. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara Cina tercatat sebagai Cina. Di Indonesia bilang nama Cina tidak boleh. Dari mana asalnya saudara? Oh alasannya apa? Ini diskriminasi. Menyebut Cina itu bukan diskriminasi. Itu dong, orang Cina nggak mau disebut Cina. Ada orang Arab nggak mau disebut Arab, kan lucu. Ada orang Jawa nggak mau disebut Jawa, apa yang disebut apa? Ada orang Sunda nggak mau disebut Sunda. Ada orang Banten nggak mau disebut Banten. Gelo tidak. Gelo tidak. Gelo orang Arab mesti rela disebut Arab. Orang Cina mesti rela disebut Cina. Jawa disebut, Sunda disebut. Tidak, Cina mesti disebut Tionghoa. Saya nggak paham apa yang dicari SBY sudah. Apa yang dicari SBY? Hanya karena untuk menghadapi pemilu, supaya Cina tidak pilih dia, pilih partainya. Saudara, dia jual prinsip ittaqullah. Kecuali kalau negara Cina yang protes, umumkan di dunia, kami nggak mau disebut Cina lagi. Daftar PBB, bahwa kami bukan Cina, kami Tiongkok. Nah, kalau sudah disepakati sedemikian rupa, Cina yang minta, PBB terima, silakan Presiden untuk buat kepres, nggak boleh sebut Cina, tapi Tionghoa. Ini negerinya yang punya diri. Negerinya yang punya diri. Orang Cina bangga disebut Cina. Cina Indonesia. Saudara, nggak bangga disebut Cina. Maka saya setuju dengan Nabi. Kita sebut orang Cina sebagai mau sebut Tionghoa atau Cina. Tionghoa atau Cina. Takfir. Maka itu kepres tersebut bermasalah. Dan insya Allah kami dari FPI akan mendiskusikan review kepres tersebut sudah. Ini kepres tidak perlu. Ini kepres tidak berharga. Ini kepres main-main. Ini kepres penyalahgunaan kekuasaan. Kami akan judicial review kepres ini, saudara, ke Mahkamah Agung. Jangan SBY menyalahgunakan kekuasaannya hanya untuk memenuhi hawa nafsu segelintir orang Cina. Mentang-mentang mereka punya duit, mentang-mentang mereka menguasai negeri ini saat ini. Besok akan datang saatnya umat Islam akan memberi kembali Indonesia, saudara. Amin ya Rabbal. Siap memberi kembali Indonesia. Siap memberi kembali Indonesia. Siap kita berjuang bersama. FPI dengan Ustaz Yusuf Mansur siap untuk berjuang bersama. Dengan Abitam siap berjuang bersama. Takbir. Kalau kita nggak kuasa di negeri secara ekonomi, kita diatur sama orang lain, saudara. Gara-gara Cina yang megang ekonomi, presiden bisa diatur, bikin kepres ya soal Cina, kalau lo mau menyan. Masya Allah. Jangan-jangan besok ada orang Jawa minta juga bikin kepres. Orang Jawa jangan bilang Jawa. Kan jadi sebulak terbalik sudah. Saya mau tanya, orang Jawa kalau dibilang Jawa bangga tidak? Bangga tidak? Orang Sunda dibilang Sunda bangga tidak? Orang Banten dibilang Banten bangga tidak? Ini ada Kiai Kurtubi, ini ulama Banten, Imam Banten. Kiai Kurtubi orang Banten kalau dibilang Arab mau Kiai Kurtubi. Tidak mau.
Orang Banten kalau dibilang Banten malu, bagaimana si Kurtubi dipecat lagi dari orang Banten? Pecat saudara. Orang Banten bangga, aing Banten. Nah, ada macam-macam aing pedok sih. Orang Banten jangan main-main, betul. Katanya orang Jawa bangga tidak disebut Jawa. Sunda bangga tidak disebut Sunda. Betawi bangga tidak disebut Betawi. Arab bangga tidak disebut Arab. Ada Cina namanya disebut Cina. Babi. Oh, ini ada Pak M. Patwa, orang Bugis. Pak M. Patwa sebagai orang Bugis bangga tidak disebut Bugis, Pak saya. Bangga? Bangga. Tapi besok ada kepres orang Bugis tidak boleh disebut Bugis, Pak. Nah, saya tanya, kalau gitu kepres tersebut ngawer tidak? Ngawer tidak? Itu kepres cerdas atau bodoh? Cerdas atau bodoh? Ini yang ngomong bodoh, lu ditangkap semua lu besok. Baik saudara, nah itu yang saya mau garis bawahi. Jadi betul yang dikatakan tadi, janganlah presiden bikin keputusan yang nggak ada manfaatnya, nggak ada kepeduliannya. Seluruh dunia menyebut Cina, saudara. Sebutan Cina itu bukan menghina, bukan. Kecuali kalau ngomongnya kayak orang Jawa bilang Jawa loh, nah itu menghina. Orang Arab bilang Arab loh, itu menghina. Tapi kalau ada orang Arab disebut Anda Arab kan, tidak menghina, saudara. Anda Bugis kan, tidak menghina. Jadi bagaimana intonasi ngomongnya? Kita ngomong Cina nggak boleh, ada kepres. Kalau kita ngomong Cina ditangkap, udah saya mau tanya semua, mau sebut Tionghoa atau Cina? Tionghoa atau Cina? Tionghoa atau Cina? Mereka adalah bangsa. Bukan kita Cina, tidak. Bangsa Cina itu muslimnya banyak, saudara. Itu di negeri Cina, orang Cina yang beragama Islam hampir 180 juta orang. Cina Muslim di India, di Yunan, di mana-mana. Sebutan Cina itu tidak menghina mereka. Jelas tidak. Kita bukan orang yang rasis, kita tidak pernah menghina suku yang ada. Betul. Orang Cina beriman kepada Allah, saudara kita bukan. Saudara kita bukan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah baiklah saudara. Setelah panjang lebar kita menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan sudah kita dengarkan arahan dari guru-guru kita. Maka hari ini saya ajak semua untuk baca doa. Mau baca doa. Pertama, baca doa untuk istri dari jamaah kita yang meninggal dunia, untuk istri Bapak Tahir. Semoga istrinya segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita bacakan doa. Di sini ada Ibu Sakia binti Syahid, yang mana keluarga beliau dengan almarhum suaminya Katam bin Marjina hari ini mengirimkan kebuli dan kambingnya untuk akikah anaknya yang bernama Ardiansa. Dan mohon doanya untuk almarhum suaminya agar dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah, dan agar anaknya dijadikan anak yang soleh. Dan nanti jamaah selesai acara jangan langsung pulang. Itu ada hidangan kebuli dari keluarga ini, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pengumuman yang berikutnya. Hari ini kan kita kampanye udah nggak boleh, betul? Sudah minggu tenang, betul? Tapi kalau ngedoain boleh nggak? Ngedoain boleh nggak? Nah, kita punya beberapa sahabat, baik dari pengurus FPI maupun dari luar FPI, mitra FPI, yang mencalonkan diri jadi caleg-caleg di DPRD maupun di DPR RI, bahkan juga di DPD RI dari berbagai daerah dan dari berbagai partai. Di antaranya kita doakan